Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah. Awalan uridu an u'arifu nafsi ismi Iqdam Mauludi, sakantu fi Madinati Karawang, thumma darastul an fi al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah Sunan Gunung Jati Bandung, fi kulliyati usuluddin min qismi ilmil hadis. Asna'u hadha video itmaman lil wajibah alati darastu fi hadzal fasl fil marhalah asadisah min ad-darsi retorika. Fi hadhil fursah uridu an abhathu qalilan wa atakallamu qalilan fi amri zakatul fitrah wa hiya al-amaliyah alati nulqiha fi syahri Ramadan li suhulatina antiku wataniatan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat menyelesaikan pembuatan video ini. Saya akan berbincang sedikit mengenai suatu amalan yang dapat kita temukan pada bulan suci Ramadan. Baik, bulan suci Ramadan sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya diwajibkan berpuasa kepada seluruh umat Islam di seluruh muka bumi ini untuk melaksanakan ibadah puasa, sebagaimana Allah telah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah mi'ah tsalis wa tsamanin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi. Hadis riwayat Ahmad nomor 9735. Yang ingin saya sampaikan lebih spesifik lagi mengenai zakat fitrah atau yang sering kita sebut dengan zakat fitri. Jadi kita mulai dari pengertian. Banyak definisi-definisi yang mengartikan zakat itu seperti A, B, C, dan D. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian zakat. Di sini ada 5 penjelasan. Yang pertama, zakat diartikan sebagai tumbuh. Di sini bisa kita jelaskan, bisa kita artikan bahwa benda-benda yang digunakan untuk zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang, entah sendiri atau dikembangkan. Jadi benda yang kita gunakan, yang kita peruntukkan untuk zakat harus berpotensi untuk tumbuh. Jadi entah itu bertumbuh dengan sendirinya ataupun dengan diusahakannya. Sebagaimana yang sering kita dapati bahwasanya di negara kita ini zakat bisa dengan bahan pokok kayak makanan pokok, beras, gandum, jagung, dan lain sebagainya. Yang mana benda tersebut bisa tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Nah, kemudian bisa juga zakat itu berupa dengan uang. Jadi bisa tumbuh dan berkembang dengan cara diusahakan. Itu makna zakat secara singkat dari arti kata tumbuh. Kemudian zakat diartikan sebagai kata baik. Jadi benda-benda yang kita zakati harus baik mutunya, harus menimbulkan dampak baik bagi mustahik ataupun muzaki. Jadi tidak boleh kita berzakat dengan menggunakan, misalnya kita berzakat dengan beras, kita menggunakan beras yang lebih rendah daripada yang kita konsumsi pada keseharian kita. Jadi barometer baik dalam zakat itu adalah di mana kita memberikan zakat sesuai dengan apa yang kita konsumsi. Kemudian zakat diartikan sebagai at-thaharah, suci, kesucian. Jadi benda yang digunakan untuk zakat adalah benda yang suci dari segala hal, dari segala usaha yang haram. Itu pengertian zakat dari kata suci. Kemudian zakat itu diartikan sebagai kelebihan, az-ziyadah. Jadi melebihi kebutuhan pokok al-muzaki. Jadi nggak ada artinya, nggak bernilai suatu zakat itu apabila sang muzaki pun masih kurang untuk
kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok sehari-harinya. Jadi dalam pembagian zakat, siapa yang berhak menerima zakat, siapa yang berhak wajib berzakat, itu jelas dijelaskan bahwasanya orang yang harus menunaikan zakat adalah orang yang masih mempunyai persediaan bahan untuk makan pada esok hari, maka dia wajib untuk memberikan zakatnya di bulan suci Ramadan berupa zakat fitri. Jadi pada hakikatnya zakat fitrah itu diperuntukkan untuk manusia itu sendiri, kebutuhan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam keseharian kita, dalam interaksi kita hidup sama manusia, Allah selalu memberikan keberkahan pada kita. Kalau dalam keseharian biasa di luar bulan suci Ramadan, kita harus menyisihkan sebagian harta-harta kita untuk membersihkan diri, untuk membersihkan rizki-rizki yang Allah titipkan kepada kita, yang mana masih dimiliki oleh beberapa orang yang lemah, beberapa orang yang miskin. Dan dalam bulan suci Ramadan, bulan yang istimewa, bulan yang dikhususkan oleh Allah, Allah pun mengkhususkan di mana kita mendapat sebuah momentum, yaitu zakat fitri, di mana kita dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh perlipat gandaan atas amal-amal kebaikan. Di sana disediakan juga bahwasanya kita harus menzakatkan, menyisihkan sebagian harta kita untuk zakat fitrah. Zakat diwajibkan pada bulan suci Ramadan. Jadi pada bulan itu Allah mengkhususkan sebuah amalan-amalan, dan pada akhir bulan suci Ramadan Allah memberikan sebuah momentum, sebuah keistimewaan untuk membersihkan diri kita sebagai ganti atas apa-apa yang kita telah lakukan di bulan suci Ramadan. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan tentang zakat fitrah di bulan Ramadan. Jadi pada bulan suci Ramadan itu Islam mengkonsep sedemikian rupa indahnya bahwa pada hari besar, hari raya Idul Fitri, Islam menjamin, Islam men-setting bahwa tidak ada orang yang tidak bersenang hati, yang tidak bergembira pada hari tersebut. Jadi yang miskin, yang kaya itu akan bergembira pada bulan suci Ramadan, di akhir bulan suci Ramadan, yaitu Idul Fitri. Jadi pada saat itu Islam telah menyeting bahwa kebahagiaan harus dirasakan oleh seluruh umat muslim pada khususnya. Jadi diselenggarakanlah zakat pada bulan tersebut untuk membersihkan segala perbuatan yang kita telah lakukan di bulan suci Ramadan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.